Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM 11900080 dari kelas 3 CHS. Baik, di sini saya akan meresum tentang usul fikih 2. Yang pertama yakni tentang taklid. Taklid berasal dari kata bahasa Arab yang berbunyi qala dayak liduh taqlidan, yang artinya meniru menurut seseorang dan sejenisnya. Namun, taklid menurut usul fikih berbunyi qubulu qaulil qaili wa anta la ta'lamu min ina qalahu, yakni yang artinya menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu tidak mengetahui alasan perkataan tersebut. Selanjutnya yakni hukum bertaklid. Hukum bertaklid di sini terbagi menjadi dua macam, yakni ada yang memperbolehkan bertaklid dan ada yang mengharamkan bertaklid. Yang pertama, taklid yang diperbolehkan atau mubah, yakni taklid bagi orang yang awam yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan mengenai taklid, menurut beliau ialah sesuatu yang mubah dan diperbolehkan oleh syariat, namun meski demikian tidak berlaku bagi semua manusia. Yang kedua yakni taklid yang dilarang atau diharamkan, yakni bagi orang yang mencapai tingkatan yang sanggup mengkaji hukum-hukum syariat Islam, yang diantaranya yakni taklid buta, taklid terhadap orang-orang yang tidak bisa kita ketahui apakah mereka lebih tahu atau tidak tentang suatu hal yang kita ikuti tanpa pamrih, dan taklid terhadap seorang yang memperoleh hujjah dan dalil bahwa pendapat orang yang tidak taklid itu bertentangan dengan ajaran Islam atau sekurang-kurangnya dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya syarat-syarat taklid. Syarat-syarat taklid di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, syarat orang yang bertaklid dan syarat orang yang ditaklidkan. Syarat yang bertaklid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara mencari hukum secara syariat Islam. Yang kedua, syarat yang ditaklidi. Syarat yang ditaklid ini yakni hukum yang berhubungan dengan syariat Islam. Namun selanjutnya sehabis taklid ada yang namanya talfiq. Talfiq berasal dari kata bahasa Arab lafaqah, yang artinya mempertemukan menjadi satu. Namun secara istilah, talfiq di sini berarti menyelesaikan suatu masalah atau hukum menurut hukum yang terdiri atas kumpulan atau gabungan dua madhab atau lebih. Materi yang kedua yakni tentang dalalah. Dalalah secara bahasa yakni petunjuk. Namun secara istilah, dalalah ialah penunjuk suatu lafaz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil, nas, ibarat, dan al-nas itu ialah petunjuk lafaz kepada suatu pengertian tentang hukum yang diungkapkan langsung oleh lafaz nas itu sendiri. Selanjutnya macam-macam dalalah. Macam-macam dalalah yang pertama yakni ibarat al-nas. Ibarat al-nas yakni dalalah lafaz yang terdapat makna berdasarkan susunan lafaz itu sendiri, baik itu lafaz secara zahir maupun secara nas. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, macam-macam dalalah yakni isyarat al-nas.
Isyar al-nas yakni adalah lafaz yang terhadap makna yang tidak dimasukkan melalui susunan kalimatnya, baik dalam bentuk makna pokok atau tidak pokok. Hanya saja makna tersebut menetap dan melekat pada makna yang dimaksudkan melalui susunan kalimatnya. Contohnya seperti Allah berfirman dalam surah Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini. Yang artinya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Macam-macam yang ketiga yakni dalalah al-nas, yakni dalalah yang lafaz yang terdapat ketetapan hukum yang terdapat pada persoalan yang dinyatakan dalam al-nas, namun kemudian diperuntukkan pada persoalan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam al-nas. Seperti contoh yang berbunyi, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna indakal kibra ahaduma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya yakni seorang kurang dua tua, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari dan macam-macam yang keempat, macam-macam dalalah yang keempat yakni i'tiqad al-nas, yakni dalalah suatu lafaz yang terdapat suatu yang tidak disebutkan secara tersier dalam al-nas. Seperti contoh, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastakrahu alaihi. Artinya telah diangkat dari umatku ketersalahan, lupa dan sesuatu yang dipaksa atas mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi selanjutnya yakni tentang mantuk dan pembagiannya. Pengertian mantuk yakni menurut bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab yang berbunyi nataqo yantiqu, yang artinya berbicara. Namun menurut Imam Syafi'i di sini yakni mantuk ialah suatu yang ditunjukkan lafal dan ucapan lafal itu sendiri. Namun mantuk di sini terbagi menjadi 2 macam, yakni mantuk syarih dan mantuk syarih. Sedangkan mantuk syarih terbagi menjadi 2, yakni nas dan zahir. Nas yakni suatu lafaz yang bentuk telah didapatkan menunjukkan makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Sedangkan zahir yakni suatu perkara yang menunjukkan suatu makna yang segera dipahami ketika ia ucapkan. Selanjutnya yakni pengertian mahfum dan pembagiannya. Pengertian mahfum berasal dari kata bahasa Arab yakni fahama yafhimu, yang artinya faham. Namun menurut istilah yakni arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan, yakni petunjuk, artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Namun menurut Imam Syafi'i, mahfum di sini ialah suatu yang ditunjukkan oleh lafaz tapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri. Seperti contoh, fala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Namun syarat-syarat mahfum di sini yakni mahfum bukan suatu hal yang biasanya tidak terjadi. Yang kedua, yang disebut mantuk bukan dimaksud untuk menguatkan suatu keadaan. Yang ketiga, mantuk harus berdiri sendiri namun tidak mengikuti kepada yang lain. Materi selanjutnya yakni dalalah dari segi kejelasan. Dalalah dari segi kejelasan ini terdiri dari 2 kelompok tentang tingkatan dalalah lafaz yang dari kejelasan tersebut. Golongan yang pertama golongan Hanafiyah dan yang kedua golongan mutakallimin.
Menurut golongan Hanafiyah, dimulai dari yang jelas bersifat sederhana atau dhahir, cukup jelas, anas, sangat jelas, mufassar, dan super jelas, muhkam. Dalalah yang jelas dari anas, yakni makna yang ditunjukkan oleh bentuk anas sendiri tanpa pembutuhan faktor luar. Jika anas tidak mungkin ditakwil, tetapi yang dimaksud bukan tujuan asal dati susunan kata, yang makna disebut zahir. Sedangkan selisih tingkatan kesamarannya adalah mampu atau tidak menghilangkan kemasaran itu. Anas yang memiliki kesamaran dan tidak mungkin menghilangkan kesamaran itu kecuali dikembalikan pembuatnya, yakni secara syara atau syar'i lebih samar daripada anas yang memiliki kesamaran, tapi ada metode yang menghilangkan kesamaran itu dengan penelitian dan ijtihad. Yang selanjutnya, kejelasan tingkatan dalalah. Yang pertama yakni al-dhahir. Dhahir berasal dari kata dhaharah yang artinya tampak. Sedangkan menurut istilah usul fikih, yakni dhahir ialah suatu yang maksud ditunjukkan oleh bentuk anas itu sendiri tanpa pembutuhan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan kata dan mungkin untuk ditakwilkan. Dhahir di sini merupakan pembagian dari lafal yang dilihat dari segi kejelasan terhadap maknanya. Seperti bisighatihi lisami'il maradihi dhahara kalamin likulli ismun, yang artinya suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Yang kedua, anas. Menurut bahasa, anas di sini yakni raftu asyai atau munculnya segala sesuatu yang tampak oleh sebab itu dalam mimbar. Anas ini sering disebutkan manasahat. Sementara itu, ulama mengungkapkan pendapat tentang pengertian anas, yakni Ad-Dabusi, Al-Basdawi, dan masih ada yang lainnya. Yang ketiga, al-mufassar. Al-mufassar yakni anas yang sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Yang keempat, al-muhkam, yakni suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditahsin dan dinasak meskipun pada masa Nabi lebih pada masa setelah Nabi. Seperti apa? Contohnya Allah berfirman, alimun syai'in bikulli wallah, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Yang terakhir di sini yakni pengertian al-kafi. Menurut bahasa yakni al-kafi tidak jelas atau bersembunyi. Sedangkan menurut istilah al-kafi yang ditemukan oleh adib saleh, suatu lafaz zahir yang jelas maknanya tetapi lafaz tersebut menjadi tidak jelas karena ada hal baru yang bisa mengubahnya, sehingga untuk mengatasi tidak ada jalan lain kecuali dengan penelitian yang mendalam. Yakni yang terakhir al-kafi. Al-kafi di sini menurut bahasa yakni tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut adib soleh yakni suatu lafaz yang zahir yang jelas maknanya, akan tetapi lafaz tersebut menjadi tidak jelas karena ada hal yang baru yang mengubahnya. Al-kafi dalam istilah usul yakni lafaz yang menunjukkan terhadap maknanya terhadap dalalah yang nyata. Akan tetapi dalam penerapan maknanya tersebut, sebagian satu-satunya yang terdapat semacam kesamaran dan ketersembunyian yang untuk menghilangkan diperlunya analisis dan pemikiran tersebut. Contoh seperti wasariqu wasariqatu faqta'u bainahuma jazaan bima kasabun nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Surah Al-Maidah ayat 38. Yang kedua, al-musyrik. Al-musyrik yakni suatu lafaz yang samar yang artinya disebabkan oleh lafaz
itu sendiri. Contoh, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para istri-istri yang dicari wajib menahan dari diri mereka menunggu 3 kali quru. Yang ketiga yakni al-mujmal, artinya yang belum jelas karena masih bersifat garis besar. Namun secara istilah, mujmal adalah suatu lafaz yang tidak dapat dipahami kecuali ada penjelasan diri yang mengeluarkan lafaz mujmal itu melalui penjelasan diketahui maksud lafaz tersebut. Yang keempat, al-mutasyabbih, yakni lafaz yang meragukan pengertian karena mengandung beberapa persamaan. Namun dalam istilah hukum, lafaz mustasyabih adalah lafaz yang samar, artinya tidak ada cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai artinya tersebut. Contoh seperti wa asna'il fulka bi a'yunina wa wahidina wala tukhtini fil ladzi dhalamu innahum mughraqun, yang artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjukan wahyu kami. Surah Al-Hud ayat 37. Sekian perincian atau rangkuman tentang usul fikih yang kedua. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.